Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi evaluasi pembelajaran bab 7, 8, dan 9. Untuk anggota dari kelompok 10 sendiri, yaitu terdiri dari 6 orang. Yang pertama, ada Ahmad Husyairi. Yang kedua, Fazal Wadani, Hilal Ramadan, Rehyan Eling Widodo, Rolando Putra, dan Wahyu Trilaksono. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu bab 7 yang berisi administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrate, yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut administration atau to serve, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Tes mempunyai ciri khas, antara lain yang pertama, penggunaan suatu prosedur secara spesifik atau sistematis. Lalu yang kedua, penskoran respon prosedur sistematis atau spesifik merujuk kepada penyusunan butir-butir soal harus mengikuti pola-pola, kaidah, dan aturan penyusunan instrumen benar. Banyak faktor-faktor dalam kaitannya dengan tujuan pengujian dan pemilihan tes. Beberapa topik, bagaimanapun, dan saran pertimbangan di sini. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan dalam tes, yaitu yang pertama, pelatihan dalam kurung pembinaan dan praktik menurut Goldman dalam kurung tahun 1971 halaman 99. Pembinaan dan praktik dalam mengambil tes sangat efektif dalam meningkatkan performa kepada sejumlah individu dan kelompok yang belum tentu memiliki pengalaman baru-baru ini dengan subjek tes tertentu. Yang kedua, menurut Goldman dalam kurung tahun 1971 halaman 102, set respon sebagai kategori umum yang dapat dipasang kepada beberapa jenis yang lebih spesifik mengenai perilaku dan mungkin menawarkan pemahaman baru tentang tes psikologi. Suatu set respon adalah kecenderungan untuk mengambil arah tertentu dalam menjawab pertanyaan tes. Jenis dari set respon yaitu menyusun keinginan sosial, menebak, kecepatan, dan respon lainnya. Lalu yang ketiga, implikasi uji untuk pengembangan tes. Di antara pengembang tes terus menjadi perbedaan pendapat mengenai keinginan untuk mendorong, menebak, dan termasuk beberapa jenis koreksi untuk menebak rumus. Untuk melakukan hal ini mungkin akan memerlukan kondisi tes daya, yaitu waktu yang cukup bagi semua orang untuk mencoba semua item. Persepsi tentang tes. Pengaturan konseling tertentu di mana pengujian dilakukan menurut Goldman dalam kurung tahun 1971 halaman 108, persepsi dan perasaan dari seorang individu atau kelompok tentang tes tertentu dan pengaturan konseling tertentu di mana pengujian dilakukan. Fungsi persepsi yang muncul terhadap uji tertentu, sebagian besar persepsi yang muncul terhadap uji tertentu memiliki fungsi sebagai proses seleksi tes yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sejauh mana seleksi tes dan konseling yang dilakukan dalam grup atau individu telah dilakukan dengan baik. Kita harus berharap bahwa tes akan dilihat sebagai bagian penting dalam kurung Goldman tahun 1971 halaman 109 sampai 117, yaitu berpura-pura dan memutarbalikkan fakta, tindakan pencegahan, peralatan terhadap penyimpangan yang terjadi selama tes. Yang pertama, pemeriksaan dan suatu psikologis menurut Goldman tahun 1971 halaman 120, sehubungan dengan topik yang dibahas, komentar singkat adalah dalam rangka mengenai kurangnya perhatian yang disajikan dalam pengujian bimbingan dengan kemungkinan efek pemeriksa dan situasi psikologis di mana tes diambil. Psikolog klinis telah menjadi sadar akan fakta bahwa satu set tanggapan untuk tes individual diberikan kecerdasan atau tes kepribadian proyektif dapat secara memadai hanya ditafsirkan dalam terang pengaturan psikologis di mana pengujian dilakukan. Yang kedua, proses penyelesaian masalah.
Menurut Goldman dalam kurung tahun 1971, halaman 122, sebuah skor tes bercerita sedikit tentang proses mental di mana itu tercapai. Contohnya, ada dua anak laki-laki yang bernama Paul dan Robert. Keduanya mengambil tes ini dan mendapatkan skor identik untuk membuat titik kita. Marilah kita bahkan menganggap bahwa mereka mendapat barang yang sama persis, benar dan yang salah, dalam kurung dan duduk di bagian yang berbeda dari room itu. Mungkin disimpulkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dalam visualisasi spesial dari jenis yang disadap oleh tes ini. Yang ketiga, jenis lembar jawaban. Menurut Goldman, dalam kurung 1971 halaman 125, dalam beberapa alat tes, terdapat beberapa pilihan dalam lembar jawaban. Beberapa lembar jawaban disesuaikan dengan alat tes. Lembar jawaban juga memiliki nama validitas dan reliabilitas dalam pembuatan alat tes dan lembar jawaban dari alat tes. Seperti yang pertama, butir jawaban, lalu yang kedua, belajar mandiri dari alat penskoran yang instruksional. Yang keempat, pembelajaran lain pada saat pengambilan alat tes. Menurut Goldman, dalam kurung tahun 1971, halaman 126, pembuatan rencana dan partisipasi klien dalam program testing itu sangat perlu, karena disesuaikan dengan kebutuhan klien. Konselor juga memfasilitasi dalam komunikasi mengenai alat tes dan keberfungsian alat tes mengenai dirinya. Informasi tersebut merupakan salah satu fungsi pemahaman sehingga mengetahui kesadaran klien mengenai keberfungsian alat tes. Yang kelima, pemeriksaan pengamatan saat tes. Menurut Goldman dalam kurung tahun 1971 halaman 127, seperti kita simpulkan diskusi kita tentang topik ini, hanya menyebutkan singkat saja harus diperlukan pengamatan yang dapat dilakukan oleh pemeriksaan tentang tes untuk individu atau kelompok. Staf pusat konseling di Universitas Maryland menyiapkan garis besar berguna berikut uji perilaku yang mungkin dicatat oleh penguji. Tes dan scoring. Pengertian standar administrasi tes dan scoring, Standard for Educational and Psychological Testing, atau American Educational Research Association 1985, terdiri dari 180 standar untuk mengevaluasi, mengelola, mencetak, dan menafsirkan tes, psikometri, dan instrumen lainnya. 5 standar ini berkaitan khusus untuk menguji administrasi dan scoring tercantum dalam standar ini, menekankan pentingnya prosedur administrasi dan scoring dalam atribut tes dan membuat yakin bahwa arah tes jelas dan dijaga. Jenis atau bentuk standar administrasi tes dan scoring. Adapun standar-standar dalam administrasi tes dan scoring menurut Aiken 1976 halaman 47 yaitu dalam aplikasi CAS, administrator tes harus mengikuti dengan seksama prosedur standar untuk spesifikasi administrasi dan scoring oleh penerbit tes. B. Lingkungan pengujian harus menjadi salah satu kenyamanan yang wajar dan dengan gangguan minimal. C. Upaya wajar harus dilakukan untuk menjamin validitas skor tes dengan menghilangkan kesempatan bagi pengambil tes untuk mencapai skor dengan cara-cara curang. D. Pengguna tes harus melindungi keamanan bahan uji. E. Mereka yang bertanggung jawab untuk program pengujian harus memberikan interpretasi yang tepat ketika informasi skor tes diberikan kepada siswa, reinforcement, perwakilan hukum, guru, atau media. F. Prosedur yang harus diikuti dalam pemberian tes tergantung pada jenis tes, yaitu individual atau kelompok, atau time atau non-time, kognitif atau afektif, serta karakteristik peserta ujian, yaitu usia kronologis, pendidikan, latar belakang budaya, status fisik, dan mental. Seperti kesiapan uji Wiseness dan motivasi peserta tes dapat mempengaruhi nilai mereka. Faktor-faktor yang bervariasi dengan pemeriksa dan situasi juga memiliki pengaruh.
Pemeriksaan tes administrasi. Tugas pemeriksa sebelum tes administrasi. Adapun tugas pemeriksa sebelum tes administrasi menurut Icon 1976 halaman 48 sampai 51 yaitu A. Jadwal tes. Jadwal tes disusun oleh tester atau penguji tes sesuai dengan aktivitas dan waktu yang telah tersusun. Dalam pelaksanaan tes, adanya suatu perhatian kepada siswa dalam pemberian informasi pada tiap-tiap sesi. B. Persetujuan berdasarkan informasi. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan persetujuan dari agen, secara profesional dan orang tertentu atau perwakilan hukumnya. Izin dari perjanjian diberikan untuk melakukan tes psikologi untuk orang dan atau untuk mendapatkan informasi lain untuk tujuan evaluatif atau diagnosis. C. Keakraban dengan tes. Penguji atau tester harus memahami dan mengenal secara jelas alat tes yang digunakan. Tester jelas mengenal isi dan prosedur administrasi tes. Administrator dapat mengenal alat tes, administrasi tes, dan konten tes, sehingga prosedur tes dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan tes dan prosedur masalah dari administrasi tes. D. Menjamin kondisi pengujian yang memuaskan. Tester harus memastikan bahwa setting tempat, variabel waktu pelaksanaan tes, kondisi lingkungan, temperatur, suara, dan ventilasi, serta kondisi psikologi individu berupa motivasi, konsentrasi, dan performa harus diperhatikan. Kualitas ruangan perlu dijaga sehingga dapat mempengaruhi individu. Di dalam ruangan perlu adanya fasilitas yang perlu ada selama pelaksanaan tes. E. Meminimalkan kecurangan. Tester harus cukup terlatih dengan menyadari kebutuhan akan keamanan tes sebelum dan sesudah administrasi tes, serta menerima tanggung jawab. Sebelum pelaksanaan tes, tester harus meminimalkan kecurangan dengan prosedur tersusun. Tugas pemeriksa selama tes. Menurut Icon 1976 halaman 51-53 terdapat tugas-tugas dari pemeriksa selama pelaksanaan tes, yaitu 1. Mengikuti petunjuk uji. 2. Tetap waspada. 3. Membangun hubungan. 4. Mempersiapkan untuk masalah khusus. 5. Keluasan. 6. Tes lisan. 7. Mengerjakan tes. Setelah pemberian suatu tes individu, pemeriksa harus mengumpulkan dan mengamankan semua bahan tes. Dalam pengujian klinis bisa juga dengan mewawancarai orang tua atau wali baik sebelum maupun setelah tes. Setelah ujian, beberapa informasi tentang apa yang akan dilakukan dengan hasilnya dapat diberikan kepada terperiksa dan atau pihak yang menyertainya. Skor tes. Skor tes meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mencetak tes esai. 2. Mencetak tes objektif. 3. Kesalahan skor manusia. 4. Mencetak bobot pilihan ganda dan pilihan palsu yang benar. 5. Mencetak item ranking. 6. Koreksi untuk menebak. 7. Skor dikonversi. 8. Skor tes lisan. 9. Evaluasi skor dan grading. Pengolahan skor tes. Pengadministrasian tes adalah pelaksanaan tes yang dimulai dari proses penyuntingan naskah tes sampai dengan proses pengerjaan tes. 1. Penyusunan perangkat tes. Dalam penyusunan perangkat tes yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan dua hal utama, yaitu A. Penyuntingan tes. Suatu naskah tes terdiri atas beberapa butir soal. Dalam penyusunan butir tes, haruslah mempertimbangkan beberapa hal yang memungkinkan peserta tes dapat mengarahkan kemampuan terbaiknya dalam mengerjakan tes tersebut, sehingga dapat menjadi suatu perangkat tes. Maka yang menjadi pertimbangan utama adalah penyuntingan tes adalah peserta tes. B. Penggandaan naskah tes.
dalam proses penggandaan tes haruslah dapat menjamin kerahasiaan naskah tes, sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi peserta tes dalam melaksanakan tes. Penggandaan tes sebaiknya terpisah antara lembaran tes dari lembaran jawaban. Pengolahan skor tes. C. Pelaksanaan tes. Dalam pengadministrasian tes haruslah mempertimbangkan berbagai cara. Dalam pelaksanaan tes, cara pelaksanaan tes tersebut dapat meliputi: yang pertama ada open book atau closed book, yang kedua ada tes diumumkan atau tes dirahasiakan, yang ketiga ada tes tertulis atau tes lisan, yang keempat ada tes tindakan atau tes praktek. D. Pemberian skor. Pada hakikatnya pemberian skor adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Selanjutnya masuk bab 8, analisis kualitas soal dan pengukuran hasil belajar. Pengukuran hasil belajar. Prinsip pengukuran hasil belajar pada dasarnya dapat dikenakan pada dua aspek perubahan atau pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis. Pengukuran atribut-atribut fisik dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat ukur yang tingkat validitasnya terukur. Sedangkan pengukuran atribut psikologis sulit diukur secara langsung dikarenakan atribut psikologis bersifat tidak tampak. Analisis kualitas butir soal. Pengertian analisis kualitas butir soal. Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan butir soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan analisis kualitas butir soal. Tujuan penelaah kualitas butir soal menurut Aiken memiliki 3 tujuan, antara lain: yang A. Untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Selanjutnya yang B. Untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Selanjutnya yang C. Untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Manfaat soal yang telah ditelaah. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang A. Dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Yang B. Sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan oleh guru untuk siswa di kelas. Yang C. Mendukung penulisan butir soal yang efektif. Yang D. Secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang E. Meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Analisis butir soal secara kualitatif. Aspek yang diperhatikan dalam penelaah secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman. Penskorannya, penelaah juga perlu mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti A. Ada kisi-kisi tes. Yang B. Kurikulum yang digunakan. C. Buku sumber. D. Kamus Bahasa Indonesia. Teknik moderator. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun dan pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, berlatar belakang psikologi. Nah, kelemahan teknik ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal. Teknik panel. Teknik panel merupakan suatu teknik yang menelaah butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, dan kebenaran jawaban. Yang B. Diberikan butir-butir soal yang telah ditelaah. Yang C. Para penelaah bekerja di tempat yang tidak sama. Yang D. Memberikan komentar serta memberikan nilai. Yang E. Penelaah yang diminta untuk menelaah butir soal harus memiliki keterampilan pada materi tersebut.
Analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan secara modern. Kriteria penilaian tes belajar. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal yang ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban, yaitu A. Tingkat kesukaran, B. Daya pembeda, dan C. Validitas dan reliabilitas skor tes. Kalibrasi butir soal. Kalibrasi butir soal dan pengukuran kemampuan orang-orang merupakan proses estimasi parameter pada model respon butir. Model persamaan dasar Rush adalah model probabilistik yang mencakup hasil dari suatu interaksi butir soal. Proses mengestimasi kemampuan orang dinamakan pengukuran, sedangkan proses pengestimasi parameter tingkat kesukaran butir soal dinamakan kalibrasi. Jadi, kalibrasi soal merupakan proses penyamaan skala soal yang didasarkan pada tingkat kesukaran butir soal dan tingkat kemampuan siswa. Analisis kualitas instrumen. Makna dan tujuan analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui seperti apa kualitas dari masing-masing instrumen tersebut. Apakah instrumen tersebut layak dipakai atau instrumen tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat instrumen hasil belajar. Cara analisis instrumen yang telah disusun adalah dengan cara dilihat kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur. Kelompok instrumen evaluasi hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, hasil belajar efektif, dan yang terakhir ada psikomotor. Pada umumnya, hasil belajar kognitif dinilai dengan tes dalam bentuk butir-butir soal. Sebelum digunakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu agar memenuhi syarat sebagai alat evaluasi yang memiliki kualitas tinggi. Cara menganalisis butir-butir tes tersebut dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu analisis tes secara teoretik atau analisis kualitatif. Yang kedua ada analisis tes secara kuantitatif. Analisis validitas butir soal. Yang dimaksud dengan validitas butir soal adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir soal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas. Dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir soal tersebut, Sutiman 2008. Cara untuk menganalisis adalah dengan mengkorelasikan antara skor tiap-tiap soal yang dicapai oleh masing-masing tester dengan skor total. Analisis reliabilitas tes. Salah satu syarat tes sebagai salah satu instrumen evaluasi adalah memiliki reliabilitas yang tinggi. Tes yang memiliki reliabilitas tes atau keajengan ketetapan berhubungan dengan masalah kepercayaan. Hubungan validitas dengan reliabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Validitas itu penting, sedangkan reliabilitas itu perlu dikarenakan reliabilitas itu menyokong validitas. 2. Tes yang valid umumnya reliable, tetapi tes yang reliable belum tentu valid. Jenis analisis reliabilitas tes. 1. Analisis reliabilitas tes bentuk uraian, esai. Analisis reliabilitas tes bentuk uraian umumnya menggunakan rumus alfa dari Cronbach. Karena model scoring soal bentuk uraian ini bukan model dikotomik. Kalau benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Tetapi scoringnya lebih bersifat kontinum. Rentangan angka misal 0 hingga 5 atau 0 hingga 10 dan sebagainya. Jenis analisis reliabilitas tes yang kedua. Pendekatan tes ulang. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi pengukuran dari waktu ke waktu.
dan menghasilkan koefisien reliabilitas yang sering disebut sebagai koefisien stabilitas. Prinsip penentuan reliabilitas tes dengan mengenakan satu buah tes yang dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu tertentu terhadap sekelompok subjek yang sama. Lazuar tahun 1997. Jenis analisis reliabilitas tes yang ketiga. Pendekatan tes sejajar. Pendekatan tes sejajar hanya dapat dilakukan apabila tersedia 2 bentuk tes yang dapat dianggap memenuhi asumsi paralel. Salah satu indikator terpenuhinya asumsi paralel adalah setaranya korelasi antara skor kedua instrumen tersebut dengan skor suatu ukuran lain. Jenis analisis reliabilitas tes yang keempat. Pendekatan konsistensi internal. Estimasi reliabilitas dengan pendekatan konsistensi internal didasarkan pada data sekali penggunaan satu bentuk tes pada sekelompok subjek (single trial administration). Penentuan koefisiensi reliabilitas dilakukan setelah keseluruhan instrumen yang telah dikenakan pada subjek itu dibagi menjadi beberapa bagian. Analisis tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Analisis daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang mampu atau pandai menguasai materi yang ditanyakan, dan siswa yang tidak mampu atau kurang pandai belum menguasai materi yang ditanyakan. Daya pembeda soal dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks daya pembeda. Indeks daya pembeda ini juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal, maka semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Analisis fungsi distraktor. Analisis fungsi distraktor dilakukan khusus untuk soal bentuk objektif model pilihan ganda, multiple choice item. Di dalam soal pilihan ganda dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang disebut dengan opsi. Opsi biasanya berkisar antara 3 sampai dengan 5 buah. Dari opsi tersebut terdapat salah satu jawaban yang benar dan itu yang disebut dengan kunci jawaban. Sedangkan sisanya merupakan jawaban salah yang disebut dengan distraktor atau pengecoh. Syarat penilaian yang baik. Instrumen pengukuran yang baik adalah instrumen yang didesain secara hati-hati dan dievaluasi secara empirik untuk memastikan keakuratan dan informasi penggunanya. Friedenberg 1995-11. Menurut pendapat ini, instrumen yang baik harus melalui 2 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap desain yang terdiri dari 4 kriteria, yaitu 1. Tujuan didefinisikan secara jelas. 2. Materi yang standar dan spesifik. 4. Prosedur pengadministrasian yang berstandarisasi. 4. Aturan penskoran. Analisis kualitas non-tes. Permasalahan kualitas instrumen non-tes. Persoalan-persoalan umum yang sering menjadi penyebab tidak berkualitasnya instrumen non-tes antara lain identifikasi kawasan ukur yang tidak jelas, operasionalisasi konsep yang tidak tepat, penulisan butir yang tidak mengikuti kaidah, administrasi skala yang tidak berhati-hati, pemberian skor yang tidak cermat, dan interpretasi yang keliru. Saifuddin A. tahun 2000. Analisis kualitas perangkat instrumen non-tes dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu analisis secara teoretik atau kualitatif dan analisis secara empiris atau kuantitatif. Analisis kualitas non-tes. Tujuan analisis kualitas instrumen non-tes adapun tujuannya bukan untuk mengetahui apa yang mampu dilakukan, melainkan apa yang akan cenderung akan dilakukan oleh seseorang. Di dalam penelitian ilmiah, instrumen yang baik diperoleh hanya melalui data dan diinterpretasikan dengan lebih baik bila diperoleh melalui proses pengukuran yang objektif, sahih, dan reliabel. Dalam analisis kualitas instrumen aspek afektif,
Yang perlu diperhatikan secara cermat adalah analisis validitas dan reliabilitas. Analisis validitas. 1. Validitas ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan pengukuran. 2. Konstruk merupakan suatu konsep psikologik yang tidak dapat dilihat. Karakteristik konsep ini penting dalam penyusunan dan pengembangan instrumen pengukuran. 3. Analisis secara empiris adalah telaah instrumen non-tes hasil belajar berdasarkan data hasil uji coba lapangan. 4. Analisis empiris difokuskan pada analisis validitas dan rehabilitas instrumen. 5. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan memiliki kesalahan pengukuran yang kecil. Analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas umumnya difokuskan pada konsistensi internal. Inter-rater analysis. Menurut Decker tahun 1997, secara garis besar ada 3 kategori besar dalam pengukuran reliabilitas. 1. Tipe stabilitas, misalnya tes ulang, bentuk paralel. 2. Tipe homogenitas, misalnya belah 2 theta dan omega. 3. Tipe equivalent, misalnya butir-butir paralel pada bentuk alternatif dan reliabilitas antar penilai. Metode pendekatan non-tes. Menurut Surya Brata tahun 2000, ada 2 metode yang telah diakui oleh para pakar di bidang ini, yakni 1. Analisis faktor dan 2. Sifat jamak, metode jamak (multi-thread, multi-method analysis). Yang pertama, analisis faktor dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai eksistensi konstruk atau yang dipersoalkan untuk mencari konstruk dalam kelompok variabel. Pengertian konstruk yang bersifat terpendam dan abstrak biasanya berkaitan dengan banyak indikator perilaku empirik. Pengukuran aspek afektif. Makna pengukuran hasil belajar aspek afektif. Pengukuran hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat dilakukan dengan tes dan non-tes untuk mendapatkan informasi hasil belajar peserta didik yang tepat. Diperlukan alat ukur yang memenuhi kaidah-kaidah alat ukur yang berkualitas. Dengan alat ukur yang berkualitas, diharapkan proses pengukuran yang dilakukan memiliki kesalahan yang sekecil mungkin sehingga keputusan yang diambil bisa tepat. Klasifikasi kawasan aspek afektif menurut Bloom dan Krathwohl, pembelajaran pada aspek afektif lebih menekankan pada suasana perasaan, emosi, atau tingkat penerimaan atau penolakan. Langkah-langkah pengembangan instrumen itu ada 3, yaitu yang pertama, mengembangkan instrumen pengukur afektif. Untuk mengembangkan instrumen pengukur aspek afektif pada hakikatnya sama dengan pengembangan instrumen aspek kognitif. Mengembangkan alat ukur non-kognitif, menurut Surya Brata, mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan alat ukur non-kognitif atau afektif sebagai berikut. A. Pengembangan spesifikasi alat ukur. B. Penulisan pernyataan atau pertanyaan. C. Penelaahan pernyataan atau pertanyaan. D. Perakitan instrumen. E. Uji coba. F. Analisis hasil uji coba. G. Seleksi dan perakitan butir pernyataan. H. Administrasi instrumen. Dan I. Penyusunan skala dan norma. Yang ketiga, mengembangkan instrumen menurut Jali dan kawan-kawan. Langkah-langkah pengembangan instrumen adalah sebagai berikut. A. Konstruk dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji. B. Dikembangkan dimensi dan indikator berdasarkan konstruk. C. Dibuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi. D. Ditetapkan besaran atau parameter yang bergerak. Bentuk-bentuk instrumen pengukuran afektif. Beberapa bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk pengukuran hasil belajar aspek afektif antara lain: yang pertama, bagan partisipasi, kedua, daftar cek, ketiga, skala nilai, keempat, skala sikap. Bab 9, teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes. Konsep instrumen evaluasi. Pengertian dari instrumen evaluasi. Secara umum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar. Pembagian dasarnya instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, kelompok tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik.
Yang kedua, kelompok non-tes. Yang termasuk dalam kelompok non-tes adalah skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara, angket dokumentasi, dan sebagainya. Ada beberapa tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran, yaitu yang pertama penentuan tujuan, kedua menentukan desain evaluasi, ketiga pengembangan instrumen evaluasi, keempat pengumpulan informasi data, kelima analisis dan interpretasi tindak lanjut, dan keenam penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif. Teknik instrumentasi tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat materi tertentu. Menurut Sujino, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Fungsi tes menurut Anna Sujino. Secara umum ada dua fungsi tes, antara lain tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, tes sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah, sebab melalui tes akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Jenis tes dan kegunaannya. Ada beberapa jenis tes yang sering digunakan dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, tes penempatan. Tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif, karena dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Contohnya tes bakat, tes kecerdasan, dan tes minat. Yang kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga, tes formatif. Pada dasarnya adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Yang keempat, tes sumatif. Tes sumatif sendiri biasanya dilakukan pada setiap akhir semester. Hasil tes sumatif berguna untuk menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa. Kedua, menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Bentuk tes. Untuk melaksanakan evaluasi hasil mengajar dan belajar, seorang guru dapat menggunakan dua macam tes, yakni tes yang telah distandarkan atau standardized test, dan tes buatan guru sendiri atau teacher made test. Bentuk tes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. Yang kedua yaitu tes tertulis dibagi menjadi dua, yaitu A. Tes esai. Secara ontologi, tes esai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Sukardi 2008. Yang B itu tes objektif. Merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dilakukan dengan cara mencocokkan kunci jawaban dengan hasil jawaban tes. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan non-tes. Pengertian teknik non-tes yaitu teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Tujuan evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis, serta dengan yang lainnya. Anna Sujiono tahun 2009 halaman 76. Kegunaan instrumen evaluasi non-tes. Salah satu tujuan dan kegunaan instrumen non-tes menurut Eko Putra Widoyoko tahun 2009 halaman 104 antara lain, yang pertama yaitu instrumen non-tes merupakan bagian dari alat ukur hasil peserta didik. Yang kedua, untuk memperoleh hasil belajar non-tes terutama dilakukan untuk mengukur
hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Jenis-jenis teknik non-tes. Berikut adalah beberapa instrumen non-tes yang sering digunakan dalam evaluasi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu observasi. Secara garis besar terdapat dua rumusan tentang pengertian observasi, yaitu pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Yang kedua yaitu ada angket. Susilo Raharjo dan Gutnanto tahun 2011 halaman 92 berpendapat angket atau kuesioner adalah merupakan suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan evaluasi. Langkah pengolahan data hasil evaluasi tes menurut Zainal Arifin tahun 2009 halaman 221 yaitu yang pertama yaitu men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan, untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal. Teknik pengolahan data hasil evaluasi non-tes. Pada umumnya, data hasil non-tes bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran sehingga dapat dilihat kecenderungan jawaban responden melalui alat ukur tersebut. Yakni bagaimana kecenderungan jawaban yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.